brought to you by Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Indonesia. The sudden coup d'etat launched in early February 2021 by the armed forces to topple the democratically elected government of Myanmar presents a tough challenge for the people of Myanmar and the nations of Southeast Asia. The unity of ASEAN as a regional organization is being put to the test in how this crisis is handled. On the other hand, it also presents an opportunity for Indonesia to ramp up its efforts in taking the mantle of Southeast Asia's de facto leader and guarantor of regional stability. In this episode of Ideation, we will discuss how the recent development in Myanmar may affect the current status quo of Southeast Asian geopolitics. Furthermore, we will also discuss Indonesia's present role and interest as the leader of Southeast Asia, the actions that Indonesia has taken to deal with this situation in Myanmar, and what the future holds for ASEAN and its members. This is your host speaking. Welcome to the FPCI Chapter UI Ideation, the Myanmar coup and Indonesian leadership in ASEAN. The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about? Jadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Hi Foreign Policy Enthusiasts, welcome to the 9th episode of FPCI Chapter UI Podcast Ideation. Kenalin, aku Anissa dari Divisi Opportunity and Development FPCI Chapter UI Board of 2021. Mulai hari ini, aku akan menjadi host dan menemani kalian semua sepanjang episode-episode yang akan datang. Singkat aja nih tentang aku mahasiswa dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, serta aku punya ketertarikan di bidang sastra dan sinema. Nah, di episode kali ini, aku udah kedatangan tamu nih, namanya Kenzi Rivantia. Halo Kenzi. Hi Nis, hi everyone. Oke, mungkin sebelum kita mulai, aku mau bacain dulu nih profil dari Kenzi supaya kita bisa lebih kenal deket nih sama Kenzi. Jadi, Kenzi ini dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekarang, Kenzi menjabat sebagai Staff of Research and Analysis FPCI Chapter E Board of 2021. Kenzi juga menjadi content writer di New Historia, menjadi Head of PR di Our Wake Up Call, dan menjabat sebagai staf kajian Sospol di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI. Kenzi juga pernah menjadi Most Outstanding Delegate di Global Millennial MUN 3.0. Wah, ini super banget nih Ken, profile lo kayaknya lo sibuk banget nih gue lihat-lihat. Waduh, ya lumayan sih. Dan kalau gue bisa tebak nih Ken, lo termasuk salah satu orang yang punya interest besar di bidang sejarah dan politik. Bener gak nih Ken? Oh, yang pertama bener banget. Yang kedua, ya bener juga sih. Dan gue rasa nih, lo sangat-sangat mengikuti perkembangan isu-isu politik dunia juga, kebijakan-kebijakan negara. Bener gak Ken? And especially recently gue lagi ngikutin geopolitik di Asia Tenggara sih. Sesuai sama topik kita hari ini. Betul banget. Nah, mumpung tadi Kenzi udah bilang, jadi di episode pertama, nggak di episode pertama nih sebenarnya, di episode yang udah ke-9 nih, ini kita membahas topik yang cukup dekat dengan kita karena masih di kawasan Asia Tenggara, yaitu tentang kudeta di Myanmar dan peran Indonesia di kawasan ASEAN. Mungkin sebelum kita mulai nih Ken, kayaknya buat para pendengar kita yang masih awam nih, boleh kali kasih tahu nih gambaran sedikit aja, lagi ada apa sih di Myanmar, terus boleh kasih perkembangan yang sedang terjadi baru-baru ini aja Ken, singkat aja. Oke. Jadi guys, buat kalian yang mungkin tinggal di bawah batu atau belum baca-baca berita nih akhir-akhir ini, ada kudeta di Myanmar tanggal 1 Februari 2021. Itu Tatmadaw, angkatan bersenjatanya Myanmar, itu mengkudeta pemerintahan sipil. Jalan-jalan besar di kota Yangon, kota terbesar dan mantan ibu kotanya Myanmar, itu di blokade, gedung-gedung pemerintahan dikepung truk-truk militer, dan penasihat negara atau de facto pemimpin sipilnya Myanmar yang namanya Aung San Suu Kyi itu ditangkap dan ditahan oleh militer. Akar dari kudeta itu sebenarnya bisa kita tarik ke beberapa bulan sebelumnya, dari November 2020, di mana waktu itu ada pemilu untuk menentukan komposisi parlemen Myanmar. Nah, waktu itu ada dua partai besar yang compete in those elections. Yang pertama ada National League for Democracy atau NLD.
ini adalah partai sipil yang dipimpin sama Aung San Suu Kyi dan lawannya itu Union Solidarity and Development Party atau USDP yang di-backing sama militer. Mungkin kalau dianalogikan ke Indonesia zaman Orde Baru, USDP ini kayak Golkar, NLD itu kayak PDI atau P3 gitu nih. Nah, hasil pemilunya udah dikeluarin. Nah, waktu itu NLD menang 80% suara. Dan Tatmadaw nggak suka sama hasil ini. Mereka menolak hasil pemilunya. Mereka menuduh adanya kecurangan selama proses pemilu. Dan mereka melaporkan kasus ini ke Mahkamah Agung. Supaya harapannya akan diadakan pemilu ulang. Bahkan mereka sampai mengancam akan quote-unquote mengambil tindakan yang diperlukan to get their way gitu. Supaya tuntutan mereka akan ada pemilu ulang tuh dipenuhi. Lalu sekarang kekuasaan berpindah tangan secara de facto dari Aung San Suu Kyi diserahkan ke Jenderal Min Aung Hlaing yang merupakan panglimanya Tatmadaw. Dan sekarang militer udah mengumumkan state of emergency selama 1 tahun ke depan. After which katanya sih bakal diadain pemilu ulang lagi. Nggak tahu nih ke depannya gimana. Berarti ini di Myanmar ini sedang ada kudeta militer gitu. Dan ini salah satu konflik yang mungkin nggak lagi hangat-hangatnya tapi sedang terjadi juga sampai sekarang gitu kan ya Ken? Iya bener. Dan sepengetahuan gue nih, karena background gue juga hubungan internasional, kayak setahu gue kayak di Myanmar itu memang mereka punya latar belakang sejarah yang cukup lama nih dipegang pemerintahannya sama pihak militer. Apakah mungkin karena background historis itu ada dampaknya nih sama kondisi yang sekarang, atau sebenarnya ya nggak ada sama sekali, ini sebenarnya memang kebetulan aja dan polanya sama gitu? Well, if we take a look at the history, emang militer nih hubungan antara sipil dan militer itu dari dulu udah mewarnai dinamika perpolitikan di Myanmar dari zaman kemerdekaan. Karena mereka emang dikuasai oleh militer dari tahun 62 sampai 2011 kalau nggak salah. After mereka merdeka tahun 1948 dari Inggris, di dekade tahun 50-an sampai 60-an itu ada krisis sosial ekonomi di sana besar-besaran. Dan waktu itu pemerintah sipil gagal mengatasi krisis tersebut. Makanya itu dijadikan pretext oleh Tatmadaw, oleh militer, untuk mengkudeta pemerintahan tahun 1962. Mereka berjanji bakal mengatasi krisis itu, dan lalu kekuasaan diserahkan ke Jenderal Ne Win waktu itu namanya. Dan beliau tuh memerintah Myanmar ke depannya berdasarkan ideologi sosialisme ala Myanmar atau the Burmese way to socialism. Tapi in practice sebenarnya rezimnya Ne Win ini nggak terlalu berhasil juga dalam mengangkat perekonomian Myanmar, karena selama pemerintahannya basically mereka stagnate lah, nggak ada banyak progres atau pertumbuhan yang berarti. Lalu masyarakat sipil di sana yang udah muak juga dengan pemerintahan militer, mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran tuh tanggal 8 Agustus 1988, tanggal 8 bulan ke-8 tahun 88, makanya disebut revolusi 8888 gitu nih. Angka cantik. Angka cantik bener. Lalu di revolusi tersebut Jenderal Ne Win digulingkan dan kekuasaan dipindah tangankan, tetapi masih di tangan militer juga, di Jenderal Sao Maung namanya. Walaupun ada perpindahan kekuasaan tapi tidak dikembalikan ke sipil. Nah, tahun 90 ada pemilu di sana di mana partainya Aung San Suu Kyi berhasil untuk pertama kalinya memenangkan suara terbanyak. Nah, tapi rezim militernya Sao Maung tetap kekeh, mereka menolak untuk memberikan kekuasaan ke kaum sipil. Jadi proses reformasi politik dan demokratisasi sebenarnya baru bener-bener mulai di Myanmar itu tahun 2008 sampai 2011, where Aung San Suu Kyi ini beliau menjadi Perdana Menteri de facto, atau title resminya State Counselor ya, dengan dukungan dari NLD. Nah, kudeta yang kita baru lihat ini it's like history repeating itself gitu sih. Karena emang udah pernah terjadi di Myanmar, nggak cuma sekali aja.
Dan what just happened ini kemungkinan besar nge-setback, menginterupsi progres demokratisasi yang relatif masih di tahap permulaan. Makanya nggak heran nih kalau misalnya sekarang masyarakat sipil Myanmar masih kenceng banget demonstrasi anti kudetanya. Nah, berarti ini salah satu bisa dibilang di Myanmar itu demokrasinya masih terbilang dini dan masih muda gitu ya? Iya, bener banget. Dan of course reaksi dari masyarakat cukup keras menentang kudeta ini gitu ya. Nah, itu kan berarti kalau kudeta militer ada konflik dan segala macam, itu pasti kan ada kegaduhan, dan itu pasti menimbulkan reaksi yang cukup keras gitu nih. Kalau gaduh-gaduh gini nih, tetangga-tetangganya nggak ada respons kah atau gimana? ASEAN maksudnya. ASEAN, oke. In the context of ASEAN, beberapa hari setelah kudeta ini diberitain, sebenarnya beberapa negara anggota ASEAN langsung merespons ya. Dan aku ngelihat ada dua tipe respons, dua aliran besar nih yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Ada negara-negara seperti Kamboja, Thailand, dan Filipina yang menganggap kudeta di Myanmar ini sebagai masalah internal mereka dan harus diatasi oleh masyarakat Myanmar sendiri. And on the other hand, ada juga negara-negara seperti Malaysia dan Singapura yang mengecam keras kudeta ini dan mendorong Tatmadaw untuk menahan diri dari menggunakan kekerasan. Dan mereka ini juga mendorong adanya resolusi damai terhadap krisis di Myanmar. Kalau ketua ASEAN-nya sendiri tahun ini dipegang Brunei Darussalam ya. Mereka menyerukan adanya dialog dan rekonsiliasi yang bisa menyelesaikan krisis ini. Jadi all in all, kesimpulannya sepertinya negara-negara anggota ASEAN ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mereka nggak bisa bersatu menjadi satu suara aja dalam merespons kudeta di Myanmar. Oke. Nah, berarti kan itu kalau gue lihat sendiri itu sebagai suatu hambatan ya dalam menyelesaikan konflik Myanmar ini, gitu ya Ken? Iya benar, hambatan sih. Mungkin nggak sih sebenarnya hambatan itu bukan dari negara-negaranya sendiri, tapi dari ASEAN secara keseluruhan gitu. Dari ASEAN yang kayak mungkin dia punya nilai-nilai, norma-norma yang memang sudah menjadi kesepakatan mereka gitu. Mungkin nggak kan? Bisa jadi sebenarnya, karena before we dive deeper into ASEAN, kita harus tahu bahwa ASEAN as a regional organization itu bergerak dengan prinsip konsensus. Atau kalau bahasa Indonesianya musyawarah gitu ya. Dan ASEAN juga menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan karena sesuai dengan budaya ketimuran, Asian values. Sehingga keputusan apapun yang akan dibuat oleh ASEAN itu harus mendapatkan persetujuan dari semua negara anggotanya terlebih dahulu. Nggak kayak organisasi kayak UN gitu contohnya. Kan mereka pakai sistem voting dan siapapun yang mendapatkan mayoritas mereka bisa menentukan keputusan gitu kan. Kalau di ASEAN nggak gitu. Kita nggak pakai majority rule di sini. Kita pakainya sistem konsensus. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, ya kita nggak bisa bertindak banyak. Lalu ASEAN sendiri juga mempunyai beberapa prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam beberapa dokumen fundamentalnya. Salah satunya tuh ada di Treaty of Amity and Cooperation tahun 1976 yang di dalamnya tercantum prinsip yang namanya non-interferensi. Yang tujuannya itu untuk melindungi dan menjamin kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara anggota ASEAN. Interferensi sendiri kan artinya campur tangan ya. Lalu prinsip non-interferensi artinya adalah larangan mencampur tangani urusan internal atau domestik negara-negara anggota ASEAN lain gitu. Dan walaupun tujuan adanya prinsip ini lumayan mulia ya untuk menghargai sovereignty masing-masing negara anggota, dampak sampingnya adalah adanya sikap hands off atau wait and see dalam konteks krisis Myanmar ini dari beberapa negara-negara anggota ASEAN seperti Kamboja dan Thailand tadi. Terus kalau misalnya kita terus terpaku dengan prinsip non-interference ini, lalu kita semua diem aja,
di hadapan krisis yang di depan mata ini. Terus ASEAN relevansinya apa gitu nih? Buat apa ada ASEAN? Apakah cuma sekedar formalitas aja supaya negara-negara Asia Tenggara ini punya organisasi yang mereka bisa bernaung di bawahnya? Ataukah ada purpose yang sebenarnya harus dipenuhi oleh ASEAN gitu? Kan sebenarnya gak cuma prinsip non-interferensi aja yang harus kita junjung tinggi ya. Ada juga rule of law, ada good governance, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan constitutional government. Ini semua harus tetap dijunjung tinggi juga bersamaan dengan non-interferensi. Dan aku lihat di konteks kudeta Myanmar ini, banyak dari prinsip-prinsip itu yang sekarang sedang dilanggar oleh junta militer berdasarkan respons mereka terhadap demonstrasi masyarakat sipil di sana ya. Karena kalau misalnya kita baca berita juga akhir-akhir ini regarding the demonstrations, aparat di Myanmar tuh nggak cuma pakai sekadar pentungan polisi, gas air mata gitu aja, tapi mereka juga menembakin rakyatnya sendiri nih. Bahkan ada salah satu foto nih, aku pernah lihat di Google kalau nggak salah. Ada tentara Myanmar ngebawa senapan sniper, tembakan jarak jauh. Itu untuk mengcounter demonstran. Padahal mereka nggak demonstran ini kan nggak bersenjata sama sekali, tapi respons dari aparat sedemikian rupa gitu. Jadi terkait prinsip-prinsip ASEAN yang masalah non-interferensi, terus juga terkait dengan prinsip konsensus atau musyawarah, itu dijunjung tinggi, tapi di lain sisi banyak prinsip-prinsip dari ASEAN seperti rule of law, good governance yang banyak dilanggar gitu ya Ken? Iya bener, and it's still ongoing right now gitu, di depan mata kita. Mungkin tadi gue cukup rada-rada kelewat tuh, tadi kan bahas tentang negara ASEAN gitu. Ya Indonesia kan masuk bagian dari ASEAN, dan bagaimana Indonesia merespons terhadap konflik ini nih Ken? So far Indonesia udah mengecam keras kudeta militer yang terjadi, dan berbagai pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh junta militer sampai hari ini, especially ke masyarakat sipil, itu udah kita kecam. Lalu seingatku Presiden Jokowi juga sudah sempat ketemu sama Perdana Menterinya Malaysia, Muhyiddin Yassin, untuk selain ngebahas isu ekonomi, mereka juga ngebahas tentang stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara, especially in relation to kudeta di Myanmar. Lalu Bu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga udah sempat melakukan kunjungan ke berbagai negara di ASEAN, salah satunya ke Brunei tanggal 18 Februari kalau nggak salah. Itu untuk mengajukan diadakannya pertemuan level menteri antar ASEAN untuk sama-sama ngebahas respons terhadap isu Myanmar. Lalu meeting tersebut berhasil dilaksanakan sebenarnya tanggal 2 Maret secara virtual, and di sana setiap negara anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan stance mereka masing-masing. Termasuk juga waktu itu ada perwakilan dari junta militer Myanmar juga diundang dan hadir dalam pertemuan itu, sehingga maybe bisa disebut sebagai personal achievement Indonesia ya, berhasil mengundang quote unquote rival atau apa ya, lawan kita mungkin. Tetapi di situ unfortunately lagi-lagi ASEAN nggak bisa mengeluarkan suatu keputusan bersama gitu, nggak bisa satu suara bulat karena mereka masih stick to their own stances, masih kekeh sama pendirian mereka masing-masing. Lalu apalagi Indonesia ya? Oh ya, beberapa hari yang lalu tanggal 19 Maret kalau nggak salah, aku sempat nonton di YouTube nih, Presiden Jokowi itu ngeluarin statement tentang isu Myanmar, dimana dia bilang bahwa dia akan menghubungi Sultan Brunei sebagai ASEAN Chair untuk terus-menerus ngebahas isu ini gitu. Jadi Indonesia responsnya cukup keras dan cukup aktif sih so far. Nah itu peran Indonesia kan cukup berkontribusi besar gitu. Cuman mungkin pendengar juga dan gue juga bakal berpikir gitu, sebenarnya ya Indonesia punya urgensi apa sih dalam konflik Myanmar dan kawasan ini sebenarnya?
Oke. Kepentingan kita gitu maksudnya ya di Asia Iya, Tenggara. urgensi kepentingan itu sendiri apa nih sebenarnya? Oke. Mungkin aku ngejelasin pakai analogi ya nih biar gampang dimengerti. Misalnya nih, banget. misalnya Indonesia itu rumah kita. Maka Asia Tenggara itu sebenarnya halaman belakang kita nih. Oh iya. Deket banget. Dan Myanmar adalah bagian dari itu. Oh. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan yang bisa terlihat di halaman belakang kita sendiri, masa kita cuma nonton aja dari balik jendela, diem-diem aja nggak ngapa-ngapain, kan nggak gitu. Oh iya. Kita harus keluar dari rumah kita, go over there and do something untuk menyelesaikan masalah itu kan. Udah Iya, gitu, oke. selain menggulingkan demokrasi, kudeta ini juga mengancam human security warga negara Myanmar sendiri. Akibat sampai sekarang masih terus-menerus ada persekusi dari junta militer. Dan belum lagi tetap ada ancaman dari pandemi COVID-19. Masih ada kan sampai sekarang iya. virus di sana dan belum terselesaikan dengan benar oleh pemerintah Myanmar. Urgensi satu lagi yang bisa aku note kayaknya, dan kemungkinan besar nih anak-anak HI kayak kamu udah ngerti sih, adanya domino effect nih kemungkinan. Oh, sering dengar tuh. Sering dengar ya, kalau misalnya di konteks perang dingin kan ancaman menyebarnya komunisme ya dari satu negara ke negara-negara tetangganya. Kalau domino effect yang I'm referring to right now itu adalah kemungkinan dampak dari kudeta ini meluber ke negara-negara tetangga di sekitar Myanmar. Oke. Contohnya kayak jangan sampai kejadian sih ya, tapi contohnya ada mass exodus gitu. Warga Myanmar, jutaan orang kabur dari Myanmar untuk mencari suaka, mencari tempat yang aman ke Bangladesh, ke Thailand, ke Malaysia, negara-negara di sekitarnya. Yang kemungkinan besar sih nantinya akan memberatkan both warga Myanmarnya dan pemerintahan di negara yang mereka tuju. Ya kan udah belum mereka selesai nanganin pandemi, mereka ditambah permasalahan lagi, ada refugee dari Myanmar gara-gara kudeta. Kan itu sangat problematik ya, dari satu masalah muncul masalah lagi, ntar ujungnya bisa panjang. Makanya sebelum itu bisa terjadi, Indonesia punya aku melihatnya sih Indonesia punya moral responsibility yang informal untuk mencegah itu, untuk terus-menerus menguphold perdamaian dan stabilitas di kawasan kita di Asia Tenggara. Oke, berarti memang Indonesia ini punya, gak cuman karena kontribusinya besar juga, tapi memang dia punya tanggung jawab secara informal gitu ya untuk menjaga perdamaian stabilitas di kawasan gitu ya Ken? Iya, aku melihatnya sih begitu. Dan negara-negara di ASEAN ini kan Indonesia kelihatan banget nih kontribusinya gede gitu. Bagaimana negara-negara di ASEAN itu memandang peran Indonesia nih dalam kawasan ini dan khususnya dalam konflik ini, Ken? Dari yang aku baca-baca sih, both masyarakat sipil di Myanmar dan negara-negara anggota ASEAN ini sangat berharap Indonesia bisa mengambil langkah aktif untuk mengembalikan, merestore demokrasi di Myanmar. Karena I'm pretty sure kita sendiri juga memandang Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang paling besar, dengan ekonomi yang paling besar di ASEAN, dan dari situ otomatis kita juga memiliki influence yang besar, sehingga kita diharapkan bisa memimpin negara-negara anggota ASEAN lain untuk bergerak bersama gitu, merespons krisis Myanmar ini in an effective and efficient way as a single union, sebagai suatu perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara gitu. Oke. Berarti negara-negara ASEAN juga sebenarnya oke-oke aja sama peran Indonesia, dan Indonesia punya istilahnya influence yang besar. Nah, dengan influence yang besar itu apa yang bisa Indonesia lakukan untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara gitu? Kira-kira apa tuh, Ken? Especially in konteks dalam konteks kudeta Myanmar ini ya. Kita mungkin mulai dari mindset dulu kali ini. Boleh. Kita tidak sepatutnya memandang kudeta Myanmar ini hanya sekadar urusan internal Myanmar, tetapi juga sebagai
isu regional Asia Tenggara yang harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh negara anggota ASEAN. Gitu. As I said tadi ya, ini kan Asia Tenggara our own backyard, halaman belakang kita sendiri. Kita jangan cuma menganggap itu masalahnya orang lain, tapi masalah kita bersama juga gitu. Maybe what we can do, Indonesia as I said tadi punya influence yang lumayan besar. Kita bisa mulai dengan mengirim delegasi tingkat tinggi, maybe untuk melakukan shuttle diplomasi ya ke Myanmar, menghubungi junta militer di Myanmar dan mendesak mereka untuk membuka channel dialog dan negosiasi dengan oposisinya, dengan Aung San Suu Kyi dan NLD. Karena the proverb goes, you are afraid of what you don't know, kan ya. Jadi aku ngelihatnya selamanya ini junta militer Myanmar dan NLD sama-sama akan mengantagoniskan satu sama lain terus-terusan kalau mereka nggak memulai getting to know each other gitu. Dalam artian mereka harus mulai mencoba understanding kepentingan lawannya apa, kemauan lawannya apa, dan dari situ mereka membangun sebuah kompromi gitu. Dari situlah kita bisa mendapatkan resolusi damai yang efficient and effective. Karena kalau misalnya nggak memulai bicara, terus gimana cara nyelesainnya? Masa with bloodshed, dengan pertumpahan darah? Kan jangan sampai. Nah, again, aku nggak capek-capek nih mengulang bahwa Indonesia harus terus-menerus konsisten mendorong ASEAN untuk bertindak secara kolektif. Karena if we're successful in doing that, respect dan relevansi ASEAN di mata masyarakat Indonesia, masyarakat Asia Tenggara, dan bahkan dunia internasional nih, ini tuh bisa terus terjaga gitu, Nis. Dan orang-orang nggak akan mempertanyakan, ini ASEAN kemana gitu. Karena emang kita terbukti ada dan terbukti bertindak. Berarti memang usaha-usaha yang bisa Indonesia lakukan adalah ya pertama dari mindset dulu nih, terus upaya-upaya diplomasi, dan juga kalau kita udah bisa melakukan itu dengan cukup baik, dampaknya juga Indonesia akan mendapatkan respect dan juga pastinya relevansi ASEAN dipandang ada gitu ya kan eksistensinya. Iya bener banget. Nih kita udah menyebar pertanyaan nih, dan ternyata di Instagram story kita Kenzi banyak banget penggemarnya nih. Oh gitu, waduh. Banyak banget yang nanya. Ya cuman karena memang nggak mungkin karena terbatas waktu, jadi aku bacain mungkin kira-kira ada 6 pertanyaan nih Ken. Oh oke, 6 pertanyaan, boleh. Mungkin aku bacain dari @ZahraMWJY. Pertanyaannya adalah, there are reports of Indonesia tampering with Myanmar's election results. Could you talk about that? Oh, yes I could, but rumor yang pernah ku baca itu bukannya Indonesia mencampur tangani hasil pemilu ya, bukan tampering with election results, tapi bahwa Indonesia akan mendukung pemilu ulang yang akan diadakan oleh junta militer Myanmar. Itu rumor dan udah diklarifikasi juga kalau nggak salah sama Kementerian Luar Negeri, udah dinyatakan tidak benar gitu ya. Tapi waktu itu rumor itu ditanggapi dengan lumayan keras oleh masyarakat sipil Myanmar. Di berbagai platform media sosial mereka menyuarakan penolakannya terhadap rumor tersebut, dan mereka juga sempat turun ke jalan nih kalau nggak salah tanggal 23 Februari. Warga Myanmar tuh ada yang berkumpul di depan KBRI di kota Yangon, terus mereka mendemo Indonesia. Mereka mendesak agar Indonesia ini mendukung hasil pemilu November 2020, bukan mendukung pemilu baru yang akan diadakan oleh junta militer. Gitu sih yang aku tahu. Berarti ini tuh rumor yang sebenarnya nggak benar ya? Pertanyaan kedua nih. Tadi kan lo kenceng nih Ken ya bahas diplomasi, terus dialog-dialog, rekonsiliasi dan lain-lain. Tapi ada pertanyaan menarik dari @nuginugraha. Pertanyaannya adalah, don't you think a hard militarized approach is the most viable to solve this? Gimana tuh Ken? Wah, hard militarized approach, menarik. In an ideal world where Indonesia is a superpower maybe ya, when we have enough hard power to do so, mungkin
Aku nggak akan jawab iya ya, tapi mungkin. Tapi sekarang realitanya adalah kita bukan Amerika Serikat, kita bukan Rusia, kita bukan Cina yang ketika ada sedikit pun gangguan terhadap interestnya, mereka langsung menjustifikasi solusi pengiriman militer dengan narasi apapun. Indonesia bukan negara yang seperti itu. Okay. Dan di saat negara-negara tersebut emang punya capacity untuk melakukan itu, aku ngelihat Indonesia sekarang masih dalam proses untuk membangun kapasitas power projection-nya. Kalau misalnya ada yang merencanakan Indonesia ngirim pasukan ke Myanmar, terus menggulingkan junta militer dan membangun demokrasi yang berdasarkan Pancasila di sana sih, aku bisa menyetujui, tapi itu bukan solusi yang paling realistis dan efektif untuk dilakukan Indonesia sekarang gitu. Agak out of this world sih. Lagi-lagi aku kembaliin ke resolusi yang diplomatik ya, dengan terus menekan junta militer Myanmar dan terus berusaha untuk mempersatukan ASEAN dalam merespons krisis ini. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ken, ini juga masih tentang militer Myanmar. Dari @Aubrey Vira. Is it true that Indonesia inspired Tatmadaw to impose excessive power in Myanmar? Gimana tuh Ken? Wow, oke. Untuk ngejawab ini kita bisa kembali ke sejarah lagi sini sebenarnya. Tepatnya di akhir masa Orde Lama dan sepanjang era Orde Baru. Aku ngelihat Tatmadaw dan ABRI Indonesia itu punya beberapa kesamaan mungkin ya. One thing, pimpinan tinggi militer di Indonesia dan Myanmar itu banyak yang merupakan hasil didikan kekaisaran Jepang dari masa Perang Dunia II nih. Kan waktu itu both Indonesia and Myanmar sempat didudukin sama Jepang ya. Lalu di Indonesia mereka ngebikin pembela tanah air PETA, dan di Myanmar mereka juga sempat melatih warga lokal menjadi kader-kader militer yang berperang atas nama Jepang gitu. Nah, kader-kader itulah yang pada tahun 60-an merebut kekuasaan tertinggi dari pemerintahan sipil. Kalau di Indonesia tahun 65-66, Jenderal Soeharto yang mengambil alih kekuasaan. Kalau di Myanmar tahun 1962, seperti yang aku udah bilang tadi di awal, ada Jenderal Ne Win. Nah, dari yang aku baca, menurut beberapa pandangan sejarawan, Tatmadawnya Myanmar ini sedikit banyak dalam tanda kutip meminjam doktrin dui fungsi yang dijalankan oleh ABRI di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, atas dasar itu mereka bisa mendominasi pemerintahan di Myanmar. Bahkan agak lebih lama dari Indonesia ya. Ketika Indonesia sudah menghapus dui fungsi tahun 2000-an, setelah terjadi reformasi, Tatmadaw masih berkuasa di Myanmar sampai 2011. Nah, menurutku seharusnya sih sekarang Tatmadaw itu juga harus bisa mencontoh TNI yang udah meninggalkan perannya di ranah sosial politik, sehingga mereka bisa berfokus ke urusan pertahanan. Ya, as a military should gitu loh, bukan fokusnya ke politik. Gitu. Berarti polanya nih hampir sama ya, karena latar belakang historisnya juga sama nih gitu. Iya benar, nggak beda jauh sih. Ini pertanyaan selanjutnya dari @classroomboredom. Kalau tadi kita bicara kalau bahwa si junta militer ini sebagai musuh masyarakat dan kita melihatnya mereka sebagai sosok aktor antagonis nih, pertanyaan cukup menarik nih ya dari Classroom Boredom. What opinion does the contesting Burmese military and civilian government have regarding this? Opini dari kedua belah pihak gitu ya. If we take a first person perspective dari pihak Tatmadaw, dari militer, basically mereka memandang diri mereka sendiri sebagai sebuah institusi yang paling dihormati di Myanmar. Sampai-sampai mereka merasa berhak untuk dalam tanda kutip menyelamatkan demokrasi Myanmar dari kecurangan yang kata mereka terjadi pada pemilu November 2020. Aku bakal nge-quote statement dari Min Aung Hlaing, dari pemimpin junta militer sekarang nih. Dia bilang bahwa
the military junta will establish a true and disciplined democracy unlike before. We will hold multi-party democratic elections and we will hand over power to those who win those elections according to the rules of democracy. Jadi kesimpulannya Tatmadaw ini melabel mereka sendiri sebagai penyelamat demokrasi. Ya walaupun dari yang kita lihat sekarang sih mereka doing opposite of that ya. Mereka justru mempreteli demokrasi di Myanmar sekarang. Iya. Gitu. Nah kalau dari pihak seberang dari masyarakat sipil Myanmar, mereka yakin bahwa pemerintahannya Aung San Suu Kyi lah yang satu-satunya pemerintahan yang legitimate. Maka dari itu mereka sampai sekarang masih berdemonstrasi menuntut junta militer untuk turun dan memulihkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Oh BTW, beliau sendiri sekarang keberadaannya belum diketahui nih sih. Kayaknya terakhir kali aku baca berita dia muncul di hadapan publik itu tanggal 1 Maret ketika dia nongol di video teleconference untuk menghadiri pengadilan ya. Tapi setelah itu belum ada kabar lagi dari beliau. Jadi agak mengkhawatirkan juga ini. Iya, berarti emang cukup genting ya konflik Myanmar ini gitu. Oke, ini pertanyaan dari Cynthia Dewi cukup panjang. Mungkin gue ringkas aja kali kan. Pertanyaan itu tentang kayak lebih bagaimana sih cara pemerintah Indonesia nih untuk istilahnya membantu lah mengulurkan tangan untuk korban-korban yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari demo yang terjadi di Myanmar, atau istilahnya pemerintah Indonesia tuh bisa melakukan apa nih dalam konflik ini gitu. Mengulurkan bantuannya lah. Oke. Kalau bantuan dari pemerintah Indonesia regarding korban Myanmar sih aku ngelihatnya mungkin untuk WNI yang ada di sana ya, untuk yang mereka yang tinggal di Myanmar sekarang. Dari yang aku baca, menurut Direktorat Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri, secara umum kondisi WNI di Myanmar sekarang masih relatif dalam keadaan aman nih, karena of course mereka bukan sasaran dari demonstrasi yang terjadi ya. Lalu mereka semua juga udah diimbau oleh pemerintah Indonesia agar selalu waspada, dan untuk WNI yang nggak punya kepentingan mendesak di Myanmar udah disarankan untuk pulang kembali ke Indonesia. Dan sampai sekarang pemerintah juga masih mengawasi kondisi WNI di sana, masih mengikuti perkembangan yang ada gitu. Tapi lagi-lagi sampai sekarang belum terlalu ada urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi WNI dari Myanmar sih. So it's still fine for now. Tapi ya lagi-lagi kita nggak tahu nih what the future will hold untuk Myanmar. Oke, dan kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Ken. Dan ini mungkin bisa jadi closing statement kali ya dari lo sendiri. Pertanyaannya dari @christo.immanuel, do you think Indonesia is on the right track in responding to the situation in Myanmar? On the right track. Well, I think we have hit a few road bumps at the start. Kita sempat kesandung ya istilahnya beberapa kali di awal nih. Dengan adanya rumor-rumor yang misleading tadi di pemberitaan media. Tapi secara keseluruhan sih aku pikir we are getting on the right track. Meskipun begitu tetap harus dicatat bahwa we're still in the beginning phase. Masih ada banyak kemungkinan di depan mata kita. There's plenty of possibilities yang kemungkinan bisa terjadi. Tetapi selama kita terus konsisten dan persisten dalam berdiplomasi, baik dengan saudara-saudara kita di ASEAN, dengan junta militer Myanmar, dan tentu dengan masyarakat sipil Myanmar juga, mudah-mudahan sih kita bisa meraih a peaceful solution to this crisis ya, with Indonesian leadership in ASEAN gitu. Oke deh, mungkin dari ngobrol-ngobrol kita pada episode kali ini dan juga tadi jawaban-jawaban dari Kenzi, mungkin gue bisa simpulin bahwa Indonesia sebagai negara yang paling berpengaruh di Asia Tenggara ini berkepentingan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Maka dari itu, Indonesia harus terus mengupayakan pendekatan secara konsisten melalui dialog dan diplomasi ke negara ASEAN lainnya untuk mendapatkan satu suara yang bulat dalam menghadapi situasi di Myanmar ini. Dan juga Indonesia
harus dapat melakukan pendekatan bilateral dengan junta militer Myanmar juga untuk menekan mereka secara langsung dan memastikan demokrasi dapat direstorasi secepat mungkin. Kurang lebih gitu ya kan tadi. Yap, benar sekali. Ya. Dan mungkin juga untuk para pendengar kita nih yang tertarik gara-gara dengerin podcast kita kali ini, pengen tahu nih kan ada bahan bacaan gak nih buat mendalami isu ini? Oh, oke. Maybe for further readings buat nambah knowledge teman-teman juga. Aku sempat nyari beberapa artikel dan jurnal. Yang pertama ada judulnya Responding to the Myanmar Coup yang dipublish sama Crisis Group. Ada juga Preemptive Constitution Making, Authoritarian Constitutionalism and the Military in Myanmar yang dipublish di Law and Society Review tahun 2020. Ini tentang bagaimana konstitusi di Myanmar ini bisa berkontribusi terhadap kelanggengan pemerintahan militer yang otoriter gitu. Lalu ada juga Quo Vadis Myanmar, Military Rule, the 2010 Election and Beyond. Ini dipublish di Journal of International Studies tahun 2020 yang menjelaskan tentang how the military government works di sana. Oke. Lalu yang terakhir yang paling recent mungkin ya, itu Military Coup in Myanmar, Garrison State Back to Dismantle Democracy. Ini dipublish di Global South Colloquy tahun 2021. Mungkin itu yang bisa aku saranin ya ke teman-teman pendengar semua. Oke. Dan ini juga jurnalnya masih baru-baru ini, jadi mudah diakses ya Ken? Yap, benar sekali. Oke deh, karena kita udah sampai di penghujung acara, aku mau terima kasih banyak banget buat Kenzi nih. Yap, thank you juga Nis, udah dikasih kesempatan. Iya, udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya tadi. Semoga dari episode kali ini bermanfaat, gak hanya buat kita juga dan buat para pendengar semua. Untuk para pendengar setia podcast Idea Session, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @fbciui, jangan lupa subscribe YouTube channel kami, dan pastinya nih jangan lupa untuk follow podcast Idea Session supaya kalian terus update sama episode-episode yang akan datang. FCI Chapter E Board of 2021, Thrive with Intelligence. The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about? Jadi is tanggung money. jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi